Nah, selamat bertemu kembali di video Matematika 2A untuk TPB di ITB tahun 2021. Nah, bagian akhir dari kuliah deret ini adalah deret Taylor. Jadi kita sudah mengetahui bahwa satu min X itu dapat dideretkan seperti ini. Yaitu hanya berlaku bagi harga mutlak X lebih kecil 1. Ini juga, ya, dan tentu saja ini juga berasal dari 1 min X, ya. Jadi tangens minus 1 itu adalah hasil dari integral ini, dan 1 plus T kuadrat itu adalah bisa diperoleh dari sini dengan mengganti X-nya adalah min T kuadrat. Jadi hasilnya adalah 1 min T kuadrat plus T pangkat 4 min T pangkat 6. Ya. Nah, jadi kalau diintegralkan, dia menjadi X, sepertiga X, ya, 1/5 dan 1/7. Ya. Jadi kita sudah punya beberapa bentuk itu. Nah, sekarang E pangkat X tadi juga kita sudah menghitungnya, ya. Tapi kemudian di atas bagaimana dengan sinus, ya, cosinus tangens, ya. Jadi di sini fungsi-fungsi dinyatakan dalam deret pangkat. Sekarang bagaimana dengan fungsi sinus, cosinus, tangens, dan lain sebagainya. Nah, ini yang dikenal sebagai deret Taylor. Jadi diberikan fungsi fx yang dapat diturunkan beberapa kali begitu. Kemudian kita ingin mencari deret pangkat, ya, jadi A0, A1, X min A, sehingga berlaku di sekitar A, ya. Jadi X-nya diganti sehingga X min A ini cukup kecil biasanya begitu, ya. Nah, tentunya termasuk X sama dengan A, ya. Kesamaan ini harus berlaku, kiri dan kanan sama. Jadi kalau X-nya sama dengan A, maka ini hilang 0, 0, 0, 0 semua. Oleh karena itu FA itu sama dengan A0, ya. Jadi di sini tentulah A0. Kemudian turunannya F aksen X A1, ya. Ini turunkan 2A2. Nah, kemudian gantikan dia dengan X min A. Jika X min A, maka ini hilang, maka A1 itu adalah F aksen A. Turunkan sekali lagi, maka akan diperoleh A2 itu adalah F double aksen per 2. Ya, karena di sini terlihat A3 F double aksen 3 kali dibagi 2 bagi kali 3, ya. Jadi 2 kali 3 ini nanti bisa kita tulis sebagai 3 faktorial, ini juga 2 faktorial, ya. Jadi 3 faktorial itu 1, 2, 3, di sini 1 kali 2 gitu. Nah, kita akan menyampaikan teorema Taylor tersebut dengan bentuk sisa, ya. Jadi misalkan fungsi X yang dapat diturunkan sampai ke N di X sama dengan A. Kemudian FA itu fx itu dapat dihitung sebagai tadi A0, A1, A2 sampai ke N. Kemudian di sini suku sisanya, ya, tentu masih tidak harus sama antara fx dengan polinom sampai berhenti di sini, ya. Dan ada suku sisanya. Nah, berapa suku sisanya itu adalah 1/n plus 1 faktorial, ya, jadi masih punya pola yang sama, fn plus 1 kali a theta, ya. Jadi nilainya tidak dihitung di A sendiri,
ya, tetapi di suatu titik, jadi kalau ini adalah A, ini X, mungkin di suatu titik. Ingat seperti pada saat mean value theorem itu ya, teorema rata-rata itu. Nah, untuk menyatakan itu menggunakan theta yang terletak di antara 0 dan 1 gitu. Nah, tentu saja theta ini tidak diketahui, sebab kalau theta diketahui artinya kita sudah bisa menghitung eksak ini gitu dengan sekedar polinom yang terbatas. Itu tidak mungkin ya. Jadi di sini tetanya itu juga tidak diketahui. Ya. Nah, ini yang perlu diingat. Oke. Nah, jika Rnx itu menuju 0, maka kita akan memperoleh deret Taylor ya, dengan pusat A dari fungsi fx. Jadi kalau Rnx-nya ini kurang ya, Rnx menuju 0 untuk n menuju tak hingga. Jadi boleh diteruskan asalkan suku sisa ini menuju 0 ya. Artinya deret tersebut akan konvergen. Nah, kita akan mencari deret Taylor dari sin ini ya, maksudnya adalah salah ini ya, daerah sin, yaitu kalau fx-nya sama dengan sin x. Kita cukup mencari dengan pusatnya A sama dengan 0, jadi artinya fx itu akan kita tulis seperti ini. Dan kalau pusatnya 0, itu yang disebut sebagai deret Maclaurin. Nah, seperti yang lalu, AN itu adalah dari nanti A0 ya. A0 itu adalah 0 faktorial yang sama dengan 1. Ini menjadi F0. A1 sama dengan 1/1 faktorial, F aksen 0 dan seterusnya ya. Oleh karena itu kita perlu mencari turunan ke N dari F jika fx-nya sama dengan sin x ya, jadi cos x min sin x kemudian min cos x dan balik ya, pada saat turunan keempat dia balik lagi ke sin x dan semua itu bisa ditulis dalam bentuk seperti ini ya. Jadi n-nya 1 maka kita akan memperoleh cos x, n-nya 2 akan kita peroleh min sin x dan seterusnya ya. Pada saat n-nya sama dengan 4 maka dia 2pi. Oleh karena itu balik lagi ke sin x. Dan kemudian kita hitung fn0-nya ya, yaitu sin n pi per 2. Jadi kita lihat bahwa F0 itu adalah 0, terus kemudian F aksen 0 itu adalah 1, terus 0, terus min 1 ya. Jadi turunan kedua, turunan ketiga min 1, dan seterusnya. Ya. Jadi kita akan memperoleh bentuk yang tadi itu, dan bentuknya adalah semua pangkat ganjil ya, karena sinus x itu adalah fungsi ganjil ya. Perhatikan seperti pada eksponen ya, pada eksponen bentuknya. Jadi kalau kita tahu bahwa eksponen itu x sama dengan 1 plus x kuadrat per 2 faktorial plus x pangkat 3 per 3 faktorial plus x pangkat 4 per 4 faktorial dan seterusnya ya. Nah, di sini sin x itu hanya bagian ganjil tetapi sukunya plus minus begitu ya. Nah, cosinus x itu bagian yang genap dan tandanya juga berubah 1 min plus min gitu ya. Dan saya kira tidak tahu apakah ini yang memberikan gagasan Eulers untuk menulis bahwa EIX itu adalah cos x plus I sin x ya. Jadi nanti akan kita lihat bahwa
kita punya hubungan seperti ini yang tentu saja bisa divalidasi dengan menggunakan deret Maclaurin ini. Nah, perhatikan sinus dan polinomial penghampirannya. Jadi yang merah ini adalah Y sama dengan sin X ya. Kemudian yang ini adalah Y sama dengan X ya. Jadi mungkin saya tulis di sini sin X, X min X pangkat 3 per 3 faktorial plus X pangkat 5 per 5 faktorial. Jadi kalau X saja, perhatikan dia di sekitar 0 itu sudah oke. Ya. Tapi kalau saya ambil lebih banyak suku ya, di sini, maka daerah yang hampir samanya itu lebih lebar ya. Perhatikan mungkin sampai di sini. Ya. Nah, kemudian kalau ditambah satu suku lagi, maka kita akan memperoleh bentuk yang ini ya. Ini. Yang ini nih. Ini ya, maaf. Yang ini ya. Gitu. Oke. Jadi dia lebih jauh lagi, kurang lebih sampai di sini ya. Tambah lagi ini lebih jauh lagi dia berimpit dengan yang merah ya. Nah, contoh bagaimana mencari deret Taylor sin X di sekitar A-nya pi per 4. Nah, perhatikan bahwa untuk mencari deret di sekitar A pi per 4, X-nya itu adalah dekat dengan pi per 4 ya. Oleh karena itu, kalau ini saya kurangi, saya tambah, maka ini adalah cukup kecil ya, X min pi per 4. Ya. Nah, kita bisa menggunakan untuk yang ini, sin X begitu. Ya. Jadi kalau sin X-nya seperti ini, sin X pi per 4 itu artinya setiap X diganti dengan X min pi per 4. Hasilnya adalah bentuk seperti ini. Oke. Cos X-nya ini, dan kita memerlukan juga cosinus X min pi per 4. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi tinggal dengan menggantikan ini ke sini dan ini ke sini, ya, maka kita akan memperoleh urean dari sin X dengan pusatnya di pi per 4. Ya. Jadi saya kira ini hanya sekedar pergeseran seperti itu. Ya. Nah, gunanya apa ini? Untuk menghitung katakanlah sin 46 derajat. Ya, ini maaf ya. Saya menggunakan sesuatu yang lebih terlihat dibanding langsung menuliskan bentuk sinus pi per 4 per pi dibagi 180 ya, dengan menggunakan penghampiran order 1 dan order 2. Kalau order 1 artinya kita ambil sampai turunan pertama ya. Hasilnya adalah tinggal ini sin pi per 4, kemudian ini cosinus kan ya turunannya, dan ini X min pi per 4 itu ya besarnya adalah seperti ini. Ya, jadi ini besarnya yang ini kan. Karena X-nya diambil ini dikurangi pi per 4 jadi tinggal itu saja. Hasilnya adalah sebesar ini. Nah, kalau polinomial order 2 artinya sampai turunan kedua ya. Dan kita bisa hitung hasilnya yang ini tetap ya, yang ini tetap, kemudian turunan yang ini kan ada main cos turunannya ya. Jadi bentuknya seperti ini, kan ada bentuk kuadratnya ini ya. Jadi hasilnya seperti ini. Dugaannya sekarang adalah 3 angka ini sudah benar ya hasilnya. Contoh berikutnya adalah berapa suku yang harus diambil di polinomial Maclaurin untuk menghitung ln 3 per 2 sehingga diperoleh galat atau error yang lebih kecil dari 0,01.
Ya. Nah, kita tahu mulai dengan fx sama dengan 1 plus x ini, kemudian kita perlu mensubstitusikan nanti x sama dengan setengah ya. Nah, kita harus cari turunannya dulu ya. Kita cari turunannya. Kemudian turunan ke n-nya ya, jadi turunan keduanya negatif. Oh, ini harus salah ini. Harus n plus 1 ya, n min 1 seperti itu ya. Dan kemudian suku sisanya adalah turunan ke n plus 1 ya. Di sini pangkat n plus 1, tapi di sini n plus 2, ini n plus 1 faktorial ya. Jadi turunan ke n-nya ada faktorial, tapi kan dibagi dengan faktorial gitu formulanya, sehingga menjadi seperti ini. Nah, kemudian ini tentu barang yang rumit. Nah, karena tidak diminta untuk sekecil mungkin, kita bisa ambil sukunya sebanyak-banyaknya dengan cara menaksir bentuk yang rumit ini dengan sesuatu yang lebih kecil berapa. Nah, dalam hal ini karena dia ada di bawah, kita ambil sekecil mungkin ya. Dalam hal ini jika θ-nya sama dengan 0, maka dia berubah menjadi 1 gitu. Dan ini menjadi 1/n plus 1, x pangkat n plus 1. Nah, ini errornya lebih kecil dari ini. Jadi kalau kita mengatakan bahwa ini kita pilih lebih kecil dari 0,01, maka errornya juga lebih kecil ya. Jadi kita cukup bekerja dengan bentuk ini saja. Nah, hasilnya yang tadi ini ya, tanda min 1 pangkat n-nya tidak masalah karena toh di harga mutlakan. Jadi kita mencari n sehingga bentuk di sini lebih kecil dari 0,01, oleh karena itu kesalahannya juga memenuhi lebih kecil dari bentuk tersebut. Nah, dalam hal ini akan diperoleh n lebih besar dari 9 ya. Jadi di sini boleh x-nya diganti dengan setengah ya, gitu. Kemudian kita cari n-nya ya. Oke. Nah, sebetulnya kita juga bisa melihat langsung ya bahwa bentuknya seperti ini, maka errornya ya kalau sampai di sini maka ini errornya diberi harga mutlak saja ya. Jadi seperti itu juga bisa langsung. Rumus skalar ln x-nya bisa diduga. Nah, contoh yang terakhir adalah menghitung limit ya dengan menggunakan teorema Dirac-Maclaurin ataupun Taylor's. Jadi di sini x-nya menuju 0, sin x seperti ini. Kalau kita menggunakan L'Hopital, maka kita harus menurunkan mungkin 5 kali atau 4 kali ya. Nah, tetapi kita bisa menyelesaikan ini dengan L'Hopital. Jadi ini kita dapat ya. Secara lain, gunakan Dirac-Maclaurin bahwa sinus x itu seperti ini, maka bentuk yang diketahui adalah seperti ini. Sin x-nya kita ganti dengan bentuk yang panjang ini, kemudian dikurangi dengan ini, kan hasilnya mulai dari suku ini ya, gitu. Nah, kemudian kalau dibagi dengan x pangkat 5, maka ini menjadi seperti ini. Ada kuadratnya, ada pangkat 4-nya. Jadi kalau x menuju 0, maka ini hilang semua. Jadi yang ada hanya 1/n5 faktorial saja. Ya, sebagai latihan, ya. Oke, terima kasih kepada Slideco yang sudah memberikan template.